الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Terakhir 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap anugerahi kita bisa bertaubat sebelum wafat. Allah anugerahi kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan sampai kiamat semakin salih salihah, hidup kita istiqomah sampai husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Halaman kalau yang Al-Qurannya sama 211, Quran surah Yunus ayat 21. Semoga Allah beri taufik kita bisa belajar di pagi ini, dan mudah-mudahan setiap putaran roda jamaah, kaki yang kanan, setiap langkah kakinya semuanya meninggikan derajat, menghapus dosa-dosa di sisi Allah. Wa idza azaqna an-nas rahmah, apabila Allah memberi kepada manusia suatu rahmat setelah mimba diddarra, setelah adanya bencana yang massathum menimpa mereka. Biasanya ini kalimatnya itu mirip-mirip dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit ada yang mudah, bersama yang sulit ada yang mudah. Kalau melihat ayat ini, biasanya bersama dengan musibah yang Allah timpakan, Allah limpah curahkan rahmat. Rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Allah sayang sama hambanya, Allah bagi rahmat. Idza lahum makarun fi ayatina, mereka segera melakukan tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Nah, sudah mari timpa musibah, Allah beri rahmat, tapi kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak beriman, setelah Allah selamatkan mereka dari musibah, mereka malah membuat tipu daya terhadap ayat-ayatnya Allah. Kayak nggak tahu terima kasih.
tertimpa ujian, tertimpa musibah, Allah selamatkan, Allah tolong, Allah bantu, Allah keluarkan dia dari kemelut rumit hidupnya. Tapi setelah Allah bantu, dia kembali kepada kekufurannya. Itu perubahan sikap manusia terhadap pertolongan Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, halaman 387, tafsir Ibnu Katsir di jilid yang keempat. Perubahan sikap manusia terhadap pertolongannya Allah. Padahal Allah mengeluarkan dia dari kesulitan. Padahal Allah yang memberi kepadanya rahmat, tapi yang dilakukannya justru malah mendustakan ayat-ayat Allah. Seolah Allah kayak gak pernah nolong dia, seolah Allah kayak gak pernah ngasih sayangnya sama dia. Padahal yang paling sayang sama kita siapa hadirin? Allah. Pernah kita dalam kondisi situasi yang sangat sulit dalam hidup selama ini? Pernah gak? Pernah, sering bahkan. Lalu kita keluar dari kesulitan hidup yang kita rasakan, kita keluar. Artinya Allah selesaikan kemelut hidup kita kemarin-kemarin ini. Hampir rasanya kita putus asa, hampir rasanya kita udahlah game over habis ini. Hampir rasanya kita tangisan itu udah gak kebayang lagi berapa stok tisu yang habis nih, udah habis stok tisunya, diambil terus saking banyaknya air mata yang bercucuran. Peluh keringat jangan ditanya, bertaruh tidur sehari 2 jam jangan ditanya. Bahkan seorang ibu bukan lagi 2 jam, seorang ibu untuk membesarkan anaknya boleh jadi sehari tidurnya hanya beberapa menit saja. Baru begini bangun lagi, baru begini bangun lagi. Hampir rasa-rasanya mau menyerah, tapi kan Allah nolong. Hampir rasa-rasanya mau berputus asa, tapi Allah menyemangatkan kembali, lantas kita bangkit. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, perubahan manusia, perubahan sikap manusia terhadap pertolongan Allah itu sangat mudah. Ada yang menjadi ingkar, kufur, ada yang makin taat, makin syukur. Ada yang ingkar lalu kufur, ada yang makin taat lalu bersyukur. Silakan pilih mana? Pilih kufur atau syukur? Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pilih kufur apa pilih syukur? La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, Allah pasti tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kufur, inna azabi lasyadid, hati-hati ya, karena azabnya Allah sangatlah pedih. Jadi jangan jadi hamba yang mendustakan Allah. Mendustakan Allah pernah menolongnya, Allah pernah membantunya, Allah yang paling sayang sama dia. Gak boleh loh seorang hamba bilang gini aja deh, Allah ini gak adil kayaknya. Gak boleh bilang gitu. Ya Allah, kenapa sih saya kok hidupnya gini, kok yang lain hidupnya enak? Gak boleh bilang gitu. Saya tanya kepada jamaah, apakah yang hadirin lihat, menurut hadirin hidup beliau enak? Pertanyaan saya, apakah benar enak? Belum tentu. Boleh jadi menurut kita, sekali lagi, menurut pandangan sempit kita, hidupnya enak. Padahal siapa tahu hatinya gelisah karena gak pernah sholat, gak pernah zikir, gak pernah baca Quran, gak pernah mengingat Allah, gak pernah duduk di majelis ilmu.
nggak pernah ngerasain enaknya sholat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin mata kita ngelihat kayaknya hidup dia lebih enak, siapa tahu ternyata hidup dia lebih nelangsa, casingnya aja lebih enak. Tulis di kolom komentar, nggak ada yang bisa mengalahkan kayanya orang yang bersyukur. Gak ada yang bisa mengalahkan rasa kayanya orang yang bersyukur. Lan nerimo, udah bersyukur, nerimo tuh punya rasa ridho, qanaah. Oke, menurut kita itu lebih enak hidupnya kayaknya. Dari mana lebih enak? Karena kendaraannya mungkin, karena kediamannya mungkin. Hadirin, Anda nggak tahu, mungkin menurut kita enak, tapi buat dia mumet karena kendaraannya didapat dari kredit, sedangkan dia nggak mampu mencicilnya. Itu lagi mumet jemaah. Ini cicilan masih 38 bulan lagi. Gimana ya? Mana ditagih, mana begini, mana begitu. Mumet. Kan kita kira, wah ini pasti beli cash, bangun rumahnya juga cash, bangun rumahnya bisa megah banget. Ntar dulu jemaah. Buat apa berbalut kekayaan ternyata hutang. Hidup itu mulia, tegap, gagah tanpa hutang. Tulis di kolom komentar. Hidup mulia, tegap, gagah tanpa hutang. Segagah-gagahnya orang yang berhutang lagi gagah-gagahan, woi, terus bayaran saya utangmu, ngerokro lagi jemaah. Segagah-gagahnya, ya, bayaran saya utangmu, ngerokro lagi jemaah. Tapi orang nggak punya hutang, tegap, tegas, gagah. Jangan ngutang. Mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas. Lah kok amin semua nih punya hutang semua nih? Janganlah jemaah. Udah tutup. Nih jemaah ya. Jangan sampai mati membawa hutang. Kalau masih punya aset, jual. Kalau masih punya aset, tanah, warisan, handphone, segala sesuatu yang bisa dijual untuk menutup hutang, tuh jual aja jemaah. Apalagi riba. Tapi Ustadz ini aset kesayangan, tapi Ustadz ini rumah pertama, jual. Mau rumah pertama, mau rumah kedua, tapi ini mobil kesayangan, jual. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal, kalau riba adalah haram. Nggak tenang hidupnya. Apalagi riba musuhannya sama orang, riba musuhannya sama manusia atau sama Allah? Allah dan Rasulnya. Lah kalau manusia musuhan sama manusia bisa potensi menangnya. Tapi kalau manusia musuhan sama Allah dan Rasul, menang atau pasti kalahnya? Pasti kalah. Jual rumahnya, tapi ini rumah kesayangan nih, ini kan aset terbaik, jual. Tapi ini mobil kesayangan, jual jemaah. Buat apa hadirin? Anda dibenci Allah dan Rasulnya. Dan ingat ya hadirin, siapa yang melepas sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Lepas karena Allah. Bismillah ya Allah, memang kemarin saya nggak punya ilmunya kena riba ya Allah. Yang punya saya tanah ini ya Allah, mudahkan segera laku, amin. Tanahnya laku, kejual, tutup hutangnya, tutup ribanya, tutup semua sangkutan-sangkutan yang masih jadi tanggung jawabnya. Nanti
Catat baik-baik, mudah bagi Allah mengganti dengan tanah lain yang lebih baik. Mudah bagi Allah mengganti dengan kendaraan lain yang lebih baik. Jangan situ-situlah jemaah. Haram sekali haram ya tetap haram. Hidup tegah, gagah karena tidak ada hutang. Jauhi hutang. Kembali lagi dalam bahasan. Qulillahu asra'u makra. Katakanlah Allah lebih cepat tipu dayanya dari tipu daya mereka. Nah, kita mau membuat tipu daya, tapi tipu dayanya Allah lebih cepat, lebih baik, lebih dahsyat dari tipu dayanya manusia. Semut lawan gajah, semut satu ekor lawan gajah, mesti menang mana? Semut satu ekor lawan gajah, yang menang siapa? Ini mesti makanya gini ya, yang ini ya, ini menang semut. Kalau semutnya seekor lawan gajah, sekali diinjak langsung mati jemaah. Lah kecuali semutnya masuk ke telinga. Semut lawan kita deh, lawan kita manusia menang. Semut lawan kita manusia menang. Manusia satu ekor semut tinggal ini. Sekarang kita nih jemaah, kita mau lawan Allah. Kita mau lawan Rasul, membuat tipu daya, membuat makar. Ya nggak bisa kan jemaah, nggak bisa menang, pasti kalah. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya para malaikat melihat, mencatat tipu daya kalian. Emang dikiranya Allah nggak tahu kita membuat makar? Allah tahu. Allah tahu niat-niat kita. Jaga niat, lurus, tulus. Yang benar niatnya. Jemaah ngaji, niat ngaji atau niat selain ngaji? Yakin. Lah kok niat ngaji hari-hari selain Jumat saya nggak ngelihat serame ini? Ayo. Jauh. Dari mana hadirin? Purwokerto. Selain Purwokerto, niat ngaji apa selain ngaji? Kok hari-hari selain Jumat nggak seramai ini? Online. Ya nggak apa-apa jemaah. Lurusin niat lo ya jemaah. Selain itu hanya maksudnya lurusin niat. Nanti kalau dapat selain ilmu itu bonus. Nih udah dapat ilmunya, ya pulang dapat selain ilmu, yaitu bonus. Tapi niat pertama jangan salah. Niat pertama langsung telurnya mana nih? Ayamnya mana ayamnya? Mbak, bu saya itu jangan dikasih jeroan toh mbak. Dikasih yang paha toh. Astagfirullahaladzim. Dapat alhamdulillah, nggak dapat tetap alhamdulillah. Itu kan teori. Dapat alhamdulillah, nggak dapat muring. Ada orangnya? Yang mana orangnya? Istighfar jemaah. Astagfirullahaladzim. Dan nikmatin aja jemaah. Namanya kan juga rezeki. Yang namanya rezeki itu jangan iri. Nek yang datang duluan kok dapat ayamnya ayam yang daging. Kok yang belakangan dapatnya misalnya ceker atau jeroan ayam atau yang lain, nggak apa-apa, jangan iri. Rezekinya sudah tertakar, tidak mungkin Ayat 22.
Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Hadirin, yang mengizinkan berjalan di daratan siapa? Yang berlayar di laut siapa? Dan yang mengizinkan pesawat terbang mengudara itu siapa? Hadirin, kalau pesawat terbang itu ada pada zaman Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Yai Haji Hashim Asy'ari dan Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan pasti terpukau ngelihat kemajuan teknologi adanya pesawat terbang. Kalau pesawat terbang sudah ada sejak zaman Diponegoro, Pangeran Diponegoro pasti mengatakan, wah ini ajaib. Pesawat Boeing yang biasanya nganter kita umroh, kapasitas di dalamnya menampung 500 penumpang. Plus awak kabin, plus pilot, plus ini, plus itu bisa 520 penumpang atau 30 penumpang. Lah hadirin, pesawatnya aja beratnya 100 ton apa 100.000 ton gitu ya. Ya pokoknya bukan puluhan ton lah udah. Itu baru pesawatnya loh hadirin. Belum ditambah bahan bakarnya. Berapa liter tuh? Ya kalau motor mah 5 liter, 10 liter, mobil kapasitas tangkinya 30 liter lah. Kalau pesawat ratusan ribuan liter. Udah ditambah beban pesawat, beban penumpang, beban bahan bakar, ditambah lagi bagasi. Satu orang itu dikasih bagasi jatahnya kalau domestik 20 kilo, tapi kalau internasional tuh 46 kilo. Masing-masing koper 23 kilo kali 2, 46 kilo. 46 kali 500, berapa ton tuh? Banyak jemaah. Pertanyaannya, kok bisa Allah mengizinkan pesawat itu terbang di udara? Dulu kita ke Mekah 6 bulan, 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Ya kalau masih hidup. Kalau mati di jalan, mayatnya dibuang di laut. Nenek kita ngalamin, kakek kita ngalamin. Sekarang mah enggak. Pesawat begini diem 9 jam nyampe. Cuma duduk nyampe jemaah. Dulu perjuangannya bukan main. Itu siapa yang menghendaki kemajuan teknologi secanggih itu? Orang pada terbang semuanya. Anda terbang loh jemaah. Dulu kafir Quraisy bilang Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam itu, malam yang penuh berkah bagi sekelilingnya. Pada zaman itu orang nggak percaya. Muhammad, gimana ceritanya Anda kok cuma semalam, padahal jalan dari Mekah ke Aqsa 1 bulan perjalanan. Kok bisa semalam? Gimana ceritanya? Pada zaman itu nggak pada percaya. Kalau zaman sekarang semua ya pada percaya. Lawang Mekah Aqsa cuma 3 jam naik pesawat sampai. Kemajuan teknologi loh jemaah. Kalau Rasulullah dulu naik buruk, jadi sebenarnya sekarang tuh kita naik pesawat. Ya walaupun nggak bisa disamain juga. Rasulullah buruk ya buruk. Kuda yang kecepatannya sejauh mata memandang, terbangnya cepatnya bukan main. Tapi pada zaman itu orang pada nggak percaya, nggak punya ilmunya. Sekarang punya ilmunya. Coba nih hadirin,
Lah kayak gini kok bisa buat live streaming tuh gimana ceritanya jemaah? Dulu live streaming tuh harus kameranya begini yang mahal, yang punya cuma perusahaan TV-TV besar. Sekarang live streaming pakai handphone. Waktu dulu kita mau teleponan harus wartel dulu, mahal. Mak, cepet mak, to the point. Kalau sekarang teleponan sampai sejam, 2 jam, murah. Komunikasi sama saudara yang lagi di Mekah tinggal tek 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 tek, tek nyampe. Dulu sekali kirim 2.000, sekali SMS 2.000, ada yang bahkan lebih. Sekarang nih udah fabi ayyi ala rabbikuma, nikmat Allah mana lagi yang didustakan. Kita bisa terbang loh sekarang pesawat, nyantai dikit jalur darat. Jalur darat juga udah kayak dulu jemaah. Kami tuh paham sekali Silento. Waktu dulu kami ngelamar istri 2013 2 Maret kami ke Silento. Silento belum sebagus hari ini. Silento tuh Jogja mau ke Sepuran, Kepil, ada jalan. 2013 tanggal 2 Maret kami ngelamar istri. Silento tuh masih belum sebaik hari ini, masih rusak, bebatuan. 2013. Tapi sekarang Allah kasih kemudahan, jalur darat jalannya mudah, ditambah tolnya juga mudah, meskipun harus bayar kalau lewat tol. Tapi kan kemudahan-kemudahan itu sebenarnya Allah menginginkan kita jadi makin baik. Kereta sekarang Bandung Jakarta bukan 3 jam. Bandung Jakarta cuma 30 menit. Nah 30 menit kan kayak sini Garung jemaah. 30 menit kayak sini Kali Kajar hadirin. Dulu Bandung Jakarta tuh 3 jam, sekarang pakai kereta wus 350 km per jam, langsung setengah jam nyampe. Allahu Akbar, hemat waktu. Ke Mekah Madinah 3 bulan, sekarang 9 jam, hemat waktu. Itu pun kadang kita 9 jam masih ngeluh, aduh capek nih. Wah gimana kalau naik perahu, gimana kalau naik kapal jemaah? 9 jam aja kadang capek banget ya. Padahal ada banyak nikmat yang sebenarnya ayo bisa kita syukuri. Itulah nikmat dari Allah. Makanya ayat ini, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Siapa yang menjadikan kamu perjalanan darat, kamu perjalanan laut, kamu perjalanan udara, Allah mudahkan semuanya. Siapa yang memudahkan? Allah. Coba kalau dipikir-pikir, itu pesawat terbang berton-ton, ratusan ribuan ton, bisa melayang di udara loh jemaah. Orang bilang, oh ini ada hantunya ini. Padahal ternyata kemajuan teknologi membuat dia mampu menemukan ilmu-ilmu fisika yang memanipulasi gaya sehingga punya gaya terbang, punya ini, punya itu. Luar biasa. Ke depan, sekali lagi jemaah, ke depan boleh jadi manusia-manusia akan terbang. Bukan ke depan, tahun ini di beberapa negara manusia itu udah terbang jemaah. Di sini pakai jet, kanan kiri pakai jet, wus, udah terbang, persis kayak yang di film-film. Besok atau lusa mungkin semua kita terbang. Tak ngaji dulu ya. Kemana bu? Wonosobo, Purwokerto, Wonosobo terbang 5 menit. Nyampe. Loh. Setiap Jumat. Siap, amin. Semoga Allah mudah. Hadirin, itu kemajuan teknologi itu. Yang memudahkan siapa? Allah.
Huwallazi, dialah Allah yang yusayyirukum, memudahkan tiap-tiap perjalanan kalian, fil barri, baik di dalam daratan, wal bahr, maupun lautan, termasuk udara. Allah yang memudahkan. Nanti semua manusia sebentar lagi terbang. Mobil bisa jadi sebentar, bahkan sekarang udah ada sebagian mobil-mobil yang memang terbang. Ada juga di sebagian negara mobil itu bisa masuk ke lautan. Begitu mobil ini masuk ke laut, rodanya itu masuk, jadi dia kayak mobil amfibi seperti itu. Itu luar biasa hadirin. Kemajuan teknologi itu nggak bisa dibendung. Handphone yang sekarang jamaah lihat hanya dipakai untuk misalkan chatting, walaupun ini udah luar biasa ya, karena handphone kamera-kamera itu udah berganti, pindah ke handphone kan. Video pindah ke handphone. Dulu video pakai handycam, sekarang pakai HP. Dulu nulis pakai teks, kepada Tuan Raja Heraklius, dikirim, perjalanan kirimnya 1,5 bulan, kirim surat, dibalas balasannya cuma singkat. Nah sekarang mah jamaah bisa berkirim pesan, Mas lagi di mana? Mas tolong dong titip ini, Mas tolong bawain ya, terima kasih Mas. Ya udah jangan lupa fi amanillah. Tuh itu nikmat jamaah. Korun nggak pernah tahu betapa powerfulnya kartu ATM kita, bisa menyimpan harta miliaran bahkan lebih. Karena dulu Korun bawa harta harus dengan orang-orang yang banyak, membawa hartanya lagi kuat. Raja Kisra tuh nggak pernah tahu enaknya minum dari dispenser, dari cooler itu tuh di sana tuh diambil langsung dingin. Karena Raja Kisra harus membuat tanah liat yang inilah, porselen itulah yang bahannya tertentu, yang langka pada zamannya ketika dicari, dimasukin dulu, didiamkan selama 1 hari 1 malam supaya dingin baru diminum. Padahal sekarang kita kalau mau dingin tinggal dispenser, pencet dingin, atau masukin kulkas, atau masukin cooler, showcase. Itu kan nikmat. Kalau mau panas, ya tinggal pencet panas. Heraklius tuh nggak pernah tahu enaknya sepoi-sepoinya angin, kecuali beliau tuh repot harus cari merak di negeri yang jauh. Setelah itu meraknya dipotong, buntutnya dijahit jadi dua ekor buntut jadi satu, lalu suruh orang kipas-kipasin dia di singgasananya. Kalau sekarang kita mau kipas tinggal beli kipas, AC, cooler, atau tinggal sekarang kipas portable kan ada yang dicas terus tinggal begini. Betapa hari ini kita tuh nikmatnya di atas raja-raja. Rasulullah pergi menunggangi kuda dan unta. Kalau sekarang kita menunggangi Toyota, ya kan jemaah? Kalau Nabi harus Mekah Madinah itu perjalanannya 12 hari, atau ada yang mengatakan 9 hari dalam beberapa asar dan kisah. Lah kalau 9 hari perjalanan aja kita nggak jadi umroh tuh jemaah. Lah umroh aja cuma berapa hari? 9 hari. Lah naik perjalanan Mekah Madinahnya aja 9 hari, kita nggak jadi umroh jemaah. Tapi sekarang Mekah Madinah cuma 2 jam naik kereta cepat, 7 jam naik bis. Dulunya Rasul berapa? 9 sampai 12 hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya makanya kita kalau mau mikir, ya Allah sekarang tuh udah pol nikmatnya. Allah tuh, Allah yang berkenan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, wajaraina bihim, dan meluncurlah kapal itu membawamu, birihin dengan tiupan-tiupan angin,
thayyibatin, yang baik, wa farihu biha, dan mereka bergembira karenanya, ja'at harihun asif, walaupun juga kadang datang badai asif, badai. Di kapal ada ombak badai yang besar, di pesawat ada turbulen, kalau di daratan ada geronjal, lobang-lobang jalan. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan gelombang-gelombang yang menimpanya dari segenap penjuru ketika ada di atas kapal, dan mereka mengira bahwa mereka telah bahaya, mendapati bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah selamatkan mereka dari bahaya, mereka justru berbuat zalim di muka bumi tanpa alasan yang hak. Wahai manusia, sungguh besar kezaliman kalian. Bahaya akan menimpa dirimu sendiri, itu hanya kenikmatan hidup di dunia yang sudah Allah selamatkan kalian atas bahaya yang kalian sedang terima, tapi ternyata kalian malah terlena. Itu justru membahayakan diri dan kehidupan kalian di dunia. Kemudian selanjutnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kelak kami akan berikan kabar kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Jadi hadirin, waktu jamaah sedang ada di atas kapal, pesawat ataupun jalur darat, kendaraan, murni itu pertolongan Allah jamaah. Allah nolong, Allah memudahkan. Dan ketika jamaah ada di turbulensi, seolah pesawat mau jatuh, ketika melewati turbulen, atau ketika di daratan hampir kecelakaan, atau ketika di laut terombang-ambing sama ombak dengan badai yang besar, lalu kita berdoa, la in ajaitana min hadhihi, ya Allah, selamatkan kami dari semua ini ya Allah, lanakunanna minasyakirin, kami nanti bersyukur deh ya Allah. Tapi ternyata bual semata, bohong. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Setelah Allah selamatkan, dia malah mengingkari semua nikmat yang Allah beri. Nauzubillahi min dzalik. Ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia, dimakan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasai memetik hasil buminya, maka datanglah kepadanya azab-azab kami kepada mereka pada waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh seperti sebelum-sebelumnya. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Ingat, semua ada masanya, betul? Kecil, lemah, balita, remaja, dewasa, kuat. Setelah dewasa kembali kepada lemah. Jadi masa muda itu adalah masa di mana masa kekuatan di tengah dua masa kelemahan. Sekarang kuat, besok OTW lemah lagi. Masa muda pakai dengan baik. Terus ini juga nih, jangan lupa Allah turunkan air. Perumpamaannya dunia itu seperti air hujan yang Allah turunkan, lalu tumbuh dengannya beberapa tanaman-tanaman yang bisa kita nikmati. Tapi ingat, tanaman itu setelah tumbuh berbuah-buahnya dipetik, biasanya dia akan layu. Hidup ini kan gak lama hadirin.
Kemarin masih hitam legam rambut kita, sekarang sudah mulai putih. Seket, seneng ketunan, seneng pakai peci. Selikur, seneng lingguh kursi. Orang umur 21 selikur, maunya dapat jabatan, kerjaan. Ya buat bangga-bangga aja nyebut, kerja di mana? Nah ini sebentar lagi nih, hati-hati, sebentar lagi akan segera dimulai dan akan segera tayang adu outfit berbalut dengan buka bersama, adu pencapaian berbalut buka bersama. Basa-basi awalannya, sekarang di mana? Ya, sekarang kerja apa? Ya, sekarang sibuk apa? Bentar lagi tuh. Ini anak-anak muda siap-siap. Akan ada masanya nanti bentar lagi nih, segera tayang buka bersama berbalut. Buka bersama berbalut. Buka bersama berbalut pamer pencapaian. Apa kebalik? Pamer pencapaian berbalut buka bersama. Ntar saling tanya, sibuk apa sekarang? Ya, gitu-gitu aja mah. Makanya kembali nih dalam ayat ini, ingat sekarang mah kalau lagi punya jangan sombong. Kalau lagi kaya jangan sombong, lagi punya jangan sombong, lagi berkuasa jangan sombong. Semua kan ada masanya. Lagi muda jangan sombong, besok juga tuh tua, besok juga tua. Lagi muda jangan sombong, lagi kaya jangan sombong, lagi kuasa jangan sombong. Ntar kan semuanya akan pada masanya. Singa itu bukan bertaring lagi, tapi akan menjadi singa-singa ompong. Betul? Sekarang bertaring, ya singa muda. Ntar kalau singa tua bukan bertaring, tapi jadi singa ompong. Terakhir, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah mengajak manusia untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Diajak masuk syurga mau apa enggak? Mau. Ya, tinggal kita tugasnya mantesin jemaah. Syurga akan dimasuki oleh orang-orang yang pantas. Makanya kita mantesin diri. Gimana caranya? Ngaji, sholat, majelis ilmu, sedekah. Kalau ada orang lihat orang lain sedekah tuh dalam hatinya tuh harus begini ya. Ya Allah, semoga habis ini giliran saya yang bersedekah. Harus ngiri. Jangan lihat orang sedekah tuh malah dinyinyirin. Alah, sedekah 2000 doang toh. Jangan, malah bilang dalam hati gini, seikhlasnya boleh nggak? Boleh. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi mengungkit-ungkit. Tulis di kolom komentar, lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit mengungkit-ungkit. Karena Allah berfirman gitu dalam Al-Quran. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah-sedekahmu dengan mengungkit. Jangan diungkit. Sedekah itu gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas daripada sedikit diungkit-ungkit. Tulis di kolom komentar ya sahabat, berkenan menulis kolom komentar.
gak apa-apa banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ini mau udah sedikit diungkit-ungkit terus, udah dikasih diminta lagi. Ada orangnya? Astagfirullahaladzim, ada-ada aja. Kasih. Rumus memberi, masih ingat ya? Ini bagi rumus memberi ya jamaah. Rumus sedekah bil. Rumus sedekah apa? Bil. B-nya berikan, I-nya ikhlaskan, L-nya lupakan. Coba diulangi. B-nya apa? I-nya apa? L-nya apa? Bil. Kalau sedekah tuh bil. Berikan, ikhlaskan, lupakan. Jangan diungkit-ungkit. Gak usah diungkit-ungkit. Kalau dikasih, dikasih. Wallahu yad'u ila daris salam. Karena Allah maunya kita masuk syurganya Allah. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Lo gak semua lo hadirin, gak semua. Di antara 2 miliar manusia di bumi ini ada 7,7 miliar, hampir 7,8 miliar. 7,7 miliar tuh yang muslim 2 miliar. Yang muslim 2 miliar belum tentu semuanya sholat. Dari semua yang sholat belum tentu malam tadi bangun tahajud. Dari semua yang tadi tahajud belum tentu sholat sunnah fajar. Dari yang sholat sunnah fajar belum tentu sholat ada yang sholat tahajud, sholat subuhnya kesiangan. Ada besok pasti bangunin alasannya kenapa sholat subuh, iya nih pegel-pegel sholat tahajud duluan soalnya. Padahal sholat tahajud sunnah, betul. Subuh itu wajib. Ya harus didahulukan yang mana? Yang wajib. Tapi kalau bisa mah dua-duanya ya dihidupkan. Wajibnya ditunaikan, sunnahnya dihidupkan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua min ahlil jannah, masuk surga semuanya. Doakan jamaah, mumpung ini lagi safar, ada jamaah dari Purwokerto. Mudah-mudahan kami keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih bisa istiqomah ngaji, istiqomah menderas Quran, tadabbur Quran, istiqomah bersedekah, istiqomah berbagi, sampai nanti kami semua wafat husnul khatimah. Wafatnya nggak nyusahin, wafatnya lagi sujud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dimakamkan di makam Baqi hari Jumat atau malam Jumat, husnul khatimah. Doain ya jemaah. Pokoknya matinya jangan nyusahin aja. Lagi sujud mati, lagi ngaji mati. Ya, mudah-mudahan meninggalnya juga lagi dalam keadaan baik. Doain sehatnya sehat, dipakai taat. Ya sakit pun juga tetap dipakai taat. Ingat loh jemaah, jangan jadi orang yang kurang syukurnya. 365 hari dalam setahun Allah beri kita sehat 360 hari, 5 hari sakit. Jangan lupa tetap bersyukur. Jangan bilang, ya Allah kenapa hidup hamba gak pernah sehat ya Allah. Padahal cuma 5 hari sakitnya, sehatnya 360 hari. Pokoknya banyak-banyak aja syukur, sabar, nikmati hidup. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih banyak ya jemaah sudah berkenan untuk ngaji bareng.
Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, semoga rezeki jamaah berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.